Gimana ya nanti responnya masyarakat Indonesia kalau daftar 11 pemain inti timnas Indonesia diaspora semua pemainnya? Guys, balik lagi di konten Football Everywhere, di mana kita ngobrolin bola di mana aja. Karena tidak ada batas, Pet. Ngobrolin bola mau di mana aja bebas. Iya, tidak harus di studio ya. Betul. Yang jelas mainnya di lapangan bola, itu yang main. Kalau kita mau ngobrolin bola bebas di mana aja. Kayak sekarang nih sore-sore sambil nungguin buka puasa, ngabuburit. Bubur-burut. Bubur-burut. Ada bocah-bocah lagi main nih di depan rumahnya Opet. Ada rumah belum jadi, kita ngomongin sepak bola. Sekarang kita mau bahas apa, Pet? Garuda Calling dong. Aduh, Garuda Calling bikin pusing. Bikin pusing. Menarik Garuda Calling, Pet. Karena dari 27 ya yang dirilis PSSI kan 27 pemain. Terus ada tambahan 3 pemain, Pet. Itu yang satu mah kontroversi. Iya, benar-benar. Dulu ya. Iya. Bersama gue Rizky Zulfikar, bersama Opet. Selamat datang di YouTube channel Bola-Bolaan. Oke, Pet, sebelum lanjut nih, bagi teman-teman, ini teman-teman banget yang nonton nih, yang lagi nyari jersey original, mau yang kekinian ataupun vintage. Contoh nih, ini jersey Barcelona Home tahun 2008. Ini jersey yang menjadi kenangan pahit buat fans MU. Pokoknya yang mau nyari jersey original ya, langsung aja meluncur ke Instagram Bola-Bolaan. Kalau mau lihat available stock, bisa ke highlight-nya. Oke? Kita lanjut, guys. Jadi dari 27 nama itu, Pet, kita nggak bahas yang 3 dulu ya. Nah, jadi dari 27 yang dirilis, ada kiper 3, Pet. Martin Paes, Nadeo, Borneo ya, sama Hernando Ari, kipernya Persebaya. Ya. Terus backnya nih ada Calvin Verdong, Shane Patinama, Pratama Arhan, Sandy Walsh, Eliano Renders, Kevin Dick, Rizky Ridho, Jay Izes, Justin Hubner, Max Hilgers, dan Muhammad Ferrari, Jordi Amat, Dean James. Dean James ada ternyata. Tapi Dean James nggak masuk yang 27 pot. Wait. Dia tambahan, jadi 30 sama Dean James. Terus midfieldernya ada Marcelino, Ricky Kambuaya, Ivar Jenner, Tom Hai, Nathan Chown. Oleh forwardnya ada Ole Romeni. Terus Ramadan Sananta, Rafael Struijk, Ragnar Ortmangun, Septian Bagaskara, dan Erling Carakan. 3 tambahannya tadi udah kesebut ya, Dean James itu defender, wingback bisa juga. Dia tuh winger aslinya sebetulnya, Pet. Nanti kita bahas lah Dean James. Terus ada Joey Pelupesi, midfielder, sama Emil Audero. Jadi total tuh 30 sebetulnya, Pet. Jadinya 30 ya. Jadi 30 yang dibawa untuk pertandingan lawan Australia dan Bahrain. Cuman qadarullah. Egy gak lanjut. Egy cedera. Berarti sisa 29. Dari 29 itu nanti yang ikut ke pertandingan cuma 23, Pet. Jadi sisanya mungkin di nonton di tribun. Benar. Tapi 29 itu tidak ada yang dicoret, Pet. Karena Egy cedera pun tidak ada tambahan akhirnya. Ya kan cepet ada obrolan juga, kalau Egy dicoret berarti ada tambah dong. Ternyata enggak, guys. Tetap yang berangkat itu 29. Nantinya disisihkan mungkin 6 yang ikut serta ke pertandingan 23. Begitu, Pet. Nah, dari daftar pemain yang dipanggil, Pet, ini menarik untuk kita bahas satu-satu, Pet. Terutama di era yang sekarang Coach Patrick ini, Pet. Ada yang komen gini, "Lah, ini mah pemain dari STI semua. Gimana sih?" Justru itu tuh langkah bagus, Pet. Kalau kataku mah. Oh gitu? Iyalah. Jadi kan gini, pelatih baru teh, tentu dia dikasih sama si pelatih sebelumnya catatan kan? Atau jadi manajemen. Jatuh kamu. Hati-hati. Non dia teh pelatih yang baru, tentu dia punya catatan, kan, track record dari pelatih sebelumnya yang disiapin sama manajemen kan. Kan pelatih baru tidak sekonyong-konyong merombak 100% atau nggak mungkin kayak gitu. Misalkan Coach Patrick tuh dari manajemen, Coach Patrick ini susunan pemain di era sebelumnya dari STY kan dinilai mungkin sama Coach Patrick, oh si ini. Nah, mengingat waktu juga mepet, apa yang dilakukan Coach Patrick dan jajaran pelatih dengan tidak banyak merubah
komposisi pemain dari era sebelumnya itu bagus, Pet. Karena kan Sudah benar ya itu ya. udah bener langkah awalnya nih. Karena bagaimanapun, Pet, pemain juga perlu menyatukan chemistry, kekompakan. Nah, dengan Coach Patrick tidak merubah komposisi ini, yang aku lihat mah cuma ada satu tambahan, Pet, Septian Bagaskara kan, striker Dewa. Dengan begitu, artinya kekompakan tetap terjaga. Karena kalau Coach Patrick terlalu banyak memanggil pemain baru gitu ya, nanti khawatir tidak kompak pemainnya. Mengingat waktu ya. Mengingat waktu, nggak sempat uji coba juga, Pet. Iya, benar-benar. Ini udah mau mepet ke pertandingan lawan Australia kan. Iya. Jadi pemain-pemain yang dipanggil 99%-nya era sebelumnya nambah satu Septian Bagaskara kan. Iya. Itu rekomendasi dari pelatih Dewa United, Pet. Pelatih Dewa United itu yang gondrong Jan Olde. Kan Coach Patrick dan staff juga pernah main kan ke home base-nya Dewa United kan, mungkin itu rekomendasi kali dari pelatih Dewa. Bro, iya striker gue bagus, bro, gitu kali ya. Nah, terus Pet, yang menarik lagi ada pemain dari Ligue 1 Indonesia dan pemain abroad. Pemain abroad kan ada Pratama Arhan yang dipanggil sama Marcelino Ferdinand. Yang tidak dipanggil itu adalah Asnawi Mangku Alham. Mungkin kayaknya Asnawi nggak dipanggil mengingat bener, banyak yang kecewa tahu fansnya Asnawi. kayaknya menilai performa dia di 2 pertandingan terakhir, Pet. Wabil khusus ya waktu lawan Cina tuh. Oh iya benar. Waktu dia jadi kapten itu agak, mohon maaf nih Bang Asnawi, agak kurang oke. Agak kurang oke tuh di pertandingan itu. Terakhir ya mungkin atas dasar penilaian itu akhirnya tidak dipanggil Asnawi. Kalau Marcelino mah wah, dia pertandingan terakhir lawan Arab aja kan cetak 2 gol. Wonderkid itu. Calon bintang masa depan Indonesia lah insyaallah. Kalau Pratama Arhan ya kalau bicara menit bermain, sekarang dia sudah menemukan klubnya yang baru di Bangkok United ya. Andalan banget jadi andalan banget, banyak menit bermain. Tapi lagi-lagi sepertinya Pratama Arhan dipanggil karena bagian dari dia kan salah satu pemain yang jadi inti kan, maksudnya sering main di eranya STY. Nah, tadi kan di awal bilang komposisi pelatih sebelumnya tidak banyak dirubah. Nah, Asnawi itu bagian dari rangkaian itu aja sih. Udah gitu juga mungkin menit bermain di timnasnya di pertandingan sebelumnya banyak. Ya, mungkin itu juga di pertandingan. Main atau tidaknya rasa-rasanya berat untuk Pratama Arhan. Jadi dipanggil aja dulu, main mah juga kan belum tentu. Apalagi persaingan di... Nah, saya mau nanya itu. Di posisi itu emang siapa aja tuh saingan Arhan? Banyak. Nanti kita bahas setelah ini. Banyak, Pet. Terus kemudian pemain Liga 1 juga. Aduh, menarik, Menarik. Rizky Ridho sama kalau di Persija ya, Rizky Ridho sama M Ferrari. Lagi-lagi kan ini mah pemain yang dari era sebelumnya tetap dipanggil. Juga khususnya Rizky Ridho performanya di timnas juga yang terakhir juga oke. Terus di PSS Sleman, Hoki Caraka dipanggil lagi. Hoki Caraka itu adalah pemain muda potensial sesungguhnya, Per. Jadi dengan dia banyak yang pro kontra lah, sudah pastilah. Jangankan hoki, Emil Audero aja banyak. Pokoknya di sepak bola akan selalu ada pro kontra. Tapi kalau aku pribadi mah melihat Hoki Caraka itu personal ya, Hoki Caraka ini calon pemain bagus. Ya, meskipun dia belum matang, masih bisa berkembang. Dengan dipanggilnya dia ke timnas Indonesia, ya mudah-mudahan bisa jadi pemain yang makin bagus setiap harinya, setiap pekannya gitu. Terus juga ada Ramadan Sananta, terus ada lagi Nadeo, kipernya Borneo, sama Hernando Ari, kipernya Persebaya. Terus Dewa United menyumbangkan 3 pemain kan, sebelum Egy cedera kan, ada Ricky Kambuaya sama Septian Bagaskara. Yang jadi pertanyaan netizen banyak kan, kok pemain Persib nggak ada yang dipanggil? Ya, padahal pemuncak klasemen. Nih, kalau melihat berita dan lihat podcastnya Bung Binder Singh, gitu. Ini untung nggak botak nih, kalau botak ntar dikira Bung Binder. Setuju dengan statement Bung Binder. Jadi gini, Pet, tidak ada kewajiban klub dari pemuncak klasemen itu dipanggil timnas. Ya, benar. Lagi-lagi kan pelatih punya skema, pelatih punya selera dalam tanda kutip ya. Mungkin saja para pemain Persib ini tidak masuk ke skemanya Coach Patrick Clifford.
Ya, kalau menurut aku mah ya nih, dari beberapa pemain Persib yang menurut aku layak dipanggil timnas itu ada 4, Pet. Mark Klok, Adam Alus, Adam Alis, Beckham Putra, sama Edo. Ya. Nih, Adam Alis sama Mark Klok gelandang, midfielder. Coba saingannya siapa? Tom Hai. Belum ada lagi Joy Palupesi. Rasa-rasanya di luar memang tidak masuk skema Coach Patrick, ya mungkin jajaran pelatih menilai ini belum masuk skema. Gitu, Pet. Belum lagi Beckham Putra, forward timnas Indonesia, ngeri-ngeri, Pet. Belum kita kedatangan oleh Romani. Itu ya mungkin karena indikasi itulah para pemain Persib ini tidak dipanggil ke timnas Indonesia. Atau juga lumrah lah nggak dipanggil. Ya mungkin mudah-mudahan nih Beckham nanti dipanggil mungkin di U23-nya kan. Bisa jadi masih ada kesempatan. Nah, terakhir yang tadi aku bilang ada Edo. Edo teh kan left back. Saingannya, Pet. Tapi kalau menurut aku pribadi ya, aku mah memilih Dimas Derajat aku mah. Oh, Dimas Derajat tapi kan cedera. Nah, ya itu dia. Dia faktor cedera. Makanya kalau ditanya, kalaupun ada nggak pemain Persib yang layak? Oh iya ya, Dimas Derajat ya? Beckham Putra sama Dimas Derajat. Oh iya, striker ya Dimas Derajat. Iya, lumayan tajam. Lagian kan dia juga RST sering dipanggil kan? Iya. Cedera. Memang dia cedera. Sama strikernya Persibaya tuh siapa tuh? Yang pernah main waktu lawan Bahrain. Oh iya, benar. Malik Rezaldi. Itu juga bagus. Cuman lagi-lagi pelatih punya seleranya tersendiri. Nah, gitu. Menarik, Don. Ada pernyataan yang gini. Lagian untuk apa? Ini pernyataan sentimen ya. Lagian untuk apa dipanggil juga belum tentu starting. Kedua, ya hanya untuk menjadi penghangat bangku cadangan, katanya gitu sih. Oh, tapi nih. Kan mungkin ya. Cara treatment atau cara berlatih klub dan timnas kan berbeda nih, Pet. Apalagi timnas yang sekarang dilatih sama pelatih-pelatih kelas wahid lah istilahnya gitu ya. Jadi ketika pemain dari klub ini ikut berlatih aja dalam tanda kutip, insya Allah kan ada peningkatan kualitas. Kalau nggak salah nih ya, kalau nggak salah mulu ngomong, ya kalau salah dibenerin guys. Si Hoki Caraka sama Ramadan Sananta pasca balik ke klub setelah ikut dari timnas gacor, Pet. Iya, benar. Bisa jadi kan itu mempengaruhi. Meskipun betul tidak masuk starting line up, meskipun betul tidak main, tapi kan latihan mah ikut. Porsi latihannya sama. Apanya sama, dilatih sama pelatih yang sama, mendengar instruksi yang sama, merasakan euforia, merasakan vibes yang sama. Iya, benar. Kebayang atuh, Pet, Hoki Caraka bocah dari PSS Sleman ikut ke Sydney, melihat Tom Haye, melihat Ole Romani yang main di Premiership, Championship, habis salah ngomong, Championship kan mungkin ngobrol, kenal, berbagi pengalaman. Nah, itulah yang menjadi ilmu, menjadi tambahan wawasan juga untuk pemain kita. Bukan soal hanya sebagai penghangat bangku cadangan. Betul. Banyak ilmu, banyak yang bisa. Itu timnas. Selanjutnya nih, menarik nih kalau perkiraan formasi gimana nih? Formasi. Langsung ke formasi. Pet, yang tadi 3 pemain baru belum dibahas. Coba. Kan ada Emil Audiero. Kita ngomong dari kiper dulu, Pet, ini seru nih. Kan kiper yang dipanggil Martin Pas, Nadeo, sama Hernando. Iya benar. Kedatangan satu lagi tambahan, Emil Audiero. Kan ngomongin yang tadi penghangat bangku cadangan, bahkan nggak dipanggil, kan punten, mohon maaf, Hernando dan Nadeo aja nih sulit rasanya untuk main, ditambah ada Martin Pas aja mereka kesulitan tembus jadi pemain inti. Ditambah lagi ada Emil Audiero, kipernya Palermo, pengalaman di Liga Italianya banyak. Rasa-rasanya akan sulit, tapi dengan mereka dipanggil insya Allah pengalaman juga bertambah, Pet. Terus pemain diaspora yang baru berikutnya adalah Dean James. Ini menarik, Pet, pemain, Pet. Tadi Opet nanya Ahran Pratama, kira-kira saingannya apa? Nih, di left back ya, Verdong. Dean James sekarang baru. Shen Patinama. Iya. Eliano Renders juga bisa main di posisi ini. Oh iya benar. Tuh Arhan. Oh iya ya. Tuh. Tapi dengan Arhan dipanggil, ya mudah-mudahan Arhan bisa meningkatkan permainan dan kualitasnya. Yang unik dari Dean James, Pet,
Dean James ini sebetulnya posisi utama aslinya adalah winger, Pet. Tapi di Go Ahead Eagles ini malah jadi left back. Nah, mengingat Ragnar Oratmangun suspend lawan Australia, kartu merah kan, akumulasi ya. Oh iya? Bisa jadi Dean James, ini sebelum masuk ke formasi ya, bisa jadi Verdong tetap di left back, Dean James menggantikan posisi Ragnar jadi winger kiri, bisa jadi. Oh, dia bisa main di situ bisa. juga ya? Ingat eranya Gareth Bale? Waktu awal-awal di Tottenham Hotspur, dia kan dia sebetulnya left back. Iya, benar. Malah jadi winger kan, di Real Madridnya malah gacor. Nah, Dean James seperti itu. Dan Dean James juga tendangan bebasnya ciamik. Terus ada lagi Joy Pelupesi. Ini pemain berpengalaman, Pet. Midfielder, bisa jadi defense midfield, bisa jadi box to box, jadi gelandang pivot juga oke. Nah, kalau bicara perkiraan formasi, Pet, mengingat kebiasaan Coach Patrick waktu di timnas Curacao dan juga di Adana Demirspor, Coach Patrick itu menggunakan formasi 4-2-3-1. Ini mah perkiraan formasi versi kita aja ya, Pet ya. Kalau kiper, mengingat menit bermain di timnas Indonesia, meskipun Emil Audero udah join, rasa-rasanya penjaga gawang tetap milik Martin Paes. Nah, 4 di belakang, ini menarik, Pet. 2 di tengah, kalau menurut aku ya, J.I.Z. sama Mesilgers. Ya, J.I.Z. kayaknya tergantikan ya, Pet ya. Di posisi right back-nya ada Kevin Dix, karena Kevin Dix kan memang bisa di right back juga kan, meskipun di Copenhagen beberapa kali jadi center back. Kemudian di left back-nya Calvin Verdong, jadi 4 back-nya itu guys. 2 di... Ini, ntar dulu, ini formasi berapa? 4-2-3-1. 4-2-3-1. Iya, mengingat Coach Patrick waktu di klub dan timnas sebelumnya itu, Pet. Meskipun waktu Piala Dunia 2016, waktu jadi asistennya Louis van Gaal formasinya 4-3-3. Kan 4-3-3 sama 4-2-3-1 ada kemiripan. Balik lagi ke formasi tadi 4-2. Nah, 2 ini rasa-rasanya, Pet, kalau kondisinya prima dan tidak cedera, rasa-rasanya akan miliknya Tom Haye dan Joy Pelupesi. Iya, benar. Joy Pelupesi sebagai defensive midfield yang menjaga keseimbangan. Profesor Haye yang akan mengontrol lini tengah, yang akan mengumpan ke depan, ke belakang, yang akan jadi jenderal lapangan tengahnya lah. 4-2-3-1 nih, 3 ininya yang menjadi attacking midfielder atau mungkin second striker ini rasa-rasanya Marcelino Ferdinand. Kalau versi aku ya, versi kita, Pet, Marcelino Ferdinand. Di kirinya Dean James. Di kanannya Eliano Renders. Ya. Jadi Eliano Renders ini pemain versatile, Pet, bisa main di mana aja dia, teh. Nah, bener ya, khusus dia. Sebenarnya saya teh masih penasaran. Betul, penasaran. Belum bisa menyimpulkan ini orang mainnya gaya mainnya atau gimana. Iya. Kemarin kan cuma menit bermainnya sedikit-sedikit. Waktu lawan Bahrain doang itu cuma sebentar kan. Iya. Waktu lawan China main nggak ya lawan China? Kayaknya enggak deh. Nggak dipanggil. Pas di GBK pun. Justru yang di Cina itu dipanggil tapi untuk apa dipanggil tapi nggak dimainin itu kan? Iya, pas ramai itu benar-benar. Itu kan yang itu ya? Iya. Pas lawan Jepang dan lawan Arab juga nggak main. Benar-benar. Eliano Renders ini bikin penasaran. Dasarnya itu. Nah, untuk striker Oli Romani. Nah, balik lagi ke pemain kayak Arhan Pratama, terus Ricky Kabuaya, terus pemain Liga 1. Pemain Liga 1. Nah, saya mau nanya itu. Maksudnya dari udah kan itu ya nanti formasinya itu. Nah, sekarang pengen tahu backupnya gitu. Misalkan oleh siapa? Ini tadi yang 3 tuh kalau nggak possibility-nya gitu ya. Iya. Coba gimana? Dari back ya, dari kiper. Ya, kalau udah ada Kang Emil mah. Ya, pasti Emil. Kemungkinan Kang Emil kan. Kemungkinan Emil, Martin Paes, Emil. Makin menarik di lini belakang nih, Pet. Kalau memang bener formasinya 4 back ya. J.I.Z. sama Mesilgers kan ini kan pilihan utama dari kita. Kevin Dix juga bisa main center back. Sandy Walsh juga sekarang di Yokohama jadi center back. Meskipun Sandy Walsh bisa jadi right back. Mainnya bagus tuh di Yokohama. Bagus. Rizky Ridho bisa jadi center back. Di kiri, kalau Ragnar fit, Calvin Verdong nggak fit, bisa jadi Dean James. Calvin Verdong nggak fit, Dean James nggak fit, bisa jadi Sean Patinama. Sean Patinama nggak fit, ya mungkin ditarik ke sini si Eliano Renders. Jadi khusus kita ngomongin Arhan dulu ya. Khusus Arhan berat nih posisi saingannya di sini. Kalau Rizky Ridho possibility-nya persentasinya rasa-rasanya kalau menurut aku masih gede, Pet. Ditambah performa dia
akhir-akhir ini di timnas Indonesia oke. Dan jangan dilupakan Jordi Amat, Pet. Jordi Amat juga ini pengalamannya luar biasa. Meskipun udah kolot ya, pengalamannya luar biasa. Di tengah, Pet, ada Ivar Jenner. Ivar Jenner terakhir lawan Arab solid banget, Pet. Sama Tom Hai. Ivar Jenner. Kalau bisa pengalaman mungkin kalah sama Velu Pessi. Tapi pengalaman di timnas Indonesia kan lebih banyak Ivar Jenner. Chemistry sama Tom Hai juga mungkin lebih oke. Ivar Jenner. Belum Nathan Choyoyo. Belum, sebentar. Tadi kamu ada bilang Hübner nggak? Kok asal nggak? Belum, bener. Ntar dia ngamuk. El Preman. Si Hübner juga, Pet, center back bisa. Oh iya, benar. Memang keseringan jadi center back kan, tapi dia di defensive midfield juga bisa, Pet. Kalau bicara possibility ya. Tuh, Pet, timnas Indonesia kedalaman skuadnya ngeri, Pet. Nah, yang jadi PR dari aku pribadi forward justru, Pet. Benar. Ya, makanya tadi aku bilang Dimas Derajat tuh, kalaupun ada dari Persib saya mah Dimas Derajat. Benar. Nih, Oleh Romani lah. Ya. Oleh Romani nggak ada nih. El Klemer. Bener. El Klemer ya kita tahu sendiri lah. Masih belum terlalu memuaskan. Ya paling hoki cakakak. Bener, setuju, Bet. Memang kalaupun nanti ada misalkan diaspora lagi atau pemain dari Liga 1 yang dipanggil, aku setuju sih dari striker. Iya, dari striker. Nah, sekarang nih ya pertanyaan pribadi nih kamu nih. Emang kamu nggak apa sesuai dengan hook dari di depan? Emang kamu perasaan kamu gimana? Bukan gitu, perasaan kamu gimana kalau melihat starting 11 ternyata ya didominasi oleh diaspora, nggak ada pemain Liga 1-nya gitu. Oke. Marcelino bukan Liga 1. Nah, gimana kamu ngerasa aneh nggak atau oh nggak apa-apa tuh gimana? Aduh, berat ya jawabnya. Gini, Pet. Kita jangan ngomongin Liga 1 dulu. Ngomongin diaspora only ya. Marcelino pun belum tentu starting line up, Pet. Oh iya? Karena di posisi itu Eliano bisa main. Terus mungkin kalau misalkan Coach Patrick pakai 4-3-3, Marcelino belum tentu jadi pemain inti. Katakanlah Marcelino tidak jadi pemain inti ya, Pet ya. Jadi 11 pemainnya full diaspora, gimana perasaan kita gitu. Sejujurnya ada perasaan aneh, Pet. Ada perasaan aneh, tapi bukan aneh yang kesel, bukan. Kayak aneh yang tapi ihnya bukan ih. Ini beneran timnas gue lebih gitu kan. Ini tuh beneran timnas Indonesia kayak gini gitu, Pet. Tapi lebih besarnya mah bangga, Pet. Bangga karena bagaimanapun, Pet. Rasa aneh tadi tuh aneh aja. Mungkin karena aneh belum terbiasa ya. Belum, kalau mungkin kita orang Perancis ceritanya nih. Orang Perancis juga, Pet, yang murni lahir dan besar di Perancis mah. Bisa dihitung jari sekarang pun kan? Yang pokoknya yang spelling namanya susah aja. Nah iya, mungkin orang-orang Prancis udah biasa. Nah kita mah orang Indonesia belum terbiasa aja mungkin. Dari segi nama juga kan susah ada biasanya. Iya. Supardi, Supardinasi, Bambang Pamungkas, nama-namanya juga ada. Indonesia banget gitu. Sekarang Martin Paes, J.I.Z. Untung J.I.Z. ada J-nya. Indonesia Bogor banget. Nah, agak gimana gitu tuh karena mungkin belum terbiasa aja, Pet. Tapi justru excited. Lebih besar excitednya dibanding kok gitu ya. Kok gitunya mah cuma sedikit lah. Gimana ya mendeskripsikannya, ngerti. Ngerti kan, paham ya? Paham yang nonton kan? Sama saya gitu dah, sama. Intinya lebih kebangga karena bagaimanapun, Pet. Kalau kata bahasa Prancis mah, Pet, dinten tuh oge. Mereka tuh orang Indonesia. Meskipun lah. Ya meskipun lah kita ambil contoh Hoki Caraka. Hoki Caraka kan bapak ibu orang Indonesia, nenek kakek orang Indonesia dari pihak bapak ibu. Yang membedakan adalah mereka mah mungkin bapak ibunya tidak berojol di Indonesia, tapi kan kakek neneknya berojol di Indonesia. Ada juga yang memang langsung bapaknya orang Indonesia. Kayak yang kayak David Beckham tuh siapa? Yang paling ganteng tuh cenah. Yang pakai long sleeve mulu teh. Shane Patinama, ya David Beckham. Patinama bapaknya asli orang Indonesia, berojol di Indonesia. Ya bagaimanapun mereka itu adalah orang-orang Indonesia, anak-anak Indonesia yang memiliki perbedaan dengan kita yang murni. Mereka mah campuran. Iya. Justru campuran hasilnya bagus. Yang murni belum ada yang langsung mentereng banget. Iya. Oke, berarti sekarang langsung ini aja nih, ke kansnya aja nih. Kita hitung-hitungan nih. Peluang kita nih gimana nih? Peluang timnas kita ke depannya nih.
Berarti kan kita tuh ada sisa 4 pertandingan lagi. Ini ngomongin kualifikasi Piala Dunia doang apa sama timnas yang lain? Yang kualifikasi Piala Dunia doang Iya ya? dong, Oke. yang realistisnya dulu di depan mata nih. Duh, jujur ini nggak sabar, Pet. Excited. Mengingat komposisi pemain. Luar biasa, Pet. Dengan hadirnya tambahan diaspora yang 3. Kalau menurut aku pribadi mah ya. Membuat para pemain yang bermain di Liga 1 makin termotivasi. Rizky Ridho juga pernah bilang gitu. Dengan hadirnya ini itu makin termotivasi, itu makin bagus. Semua pemain termotivasi. Pemain diaspora yang baru pun termotivasi. Coach Patrick termotivasi. Jajaran pelatih termotivasi. Kita sebagai penonton layar kaca juga termotivasi. Dengan adanya motivasi yang luar biasa ini, rasa-rasanya kan timnas Indonesia semakin besar, Pet. Oh, kita pertandingan yang terdekat lawan Australia. Australia apa Australia sih mereka disebutnya? Kita menyebutnya Australia kan? Iya. Australia. Pokoknya yang beda itu Austria nih. Australia pernah main di Piala Dunia. Mungkin secara euforia, secara semangat, kayaknya lebih besar timnas kita, Pet. Iya. Kita mah belum pernah masuk Piala Dunia. Wah, euforia menggebu-gebu. Kalau kata istilah kita mah giroh ya. Semangat bisa dapat poin lawan Australia, lawan Bahrain bisa menang, lawan Cina bisa menang, nanti pesta di Jepang. Jadi kalau bicara kans, menurut aku mah tinggi, Pet. Kans kita peluang sangat-sangat terbuka lebar. Ya. Oke guys, sebelum penutupan ya karena mau maghrib mau buka, kesimpulannya dari obrolan Football Everywhere ini, dukungan untuk timnas jangan pernah padam. Itu nomor utama, itu hal utama, pokoknya paling tinggi, guys. Pemain mau gimana pun susunannya, itu hak pelatih. Itu mutlak kebijakan pelatih. Kita wajib support. Mau isi 11 pemain inti diaspora semua, kek. Mau pemain dari Liga 1 semua, kek. Tetap kita support. Apapun nanti bentukan formasinya. Ya. Kita tetap dukung. Ya. Apapun menang, kalah, itu hal biasa. Kita tetap support, dukungan jangan pernah padam. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kalau ada ide, kira-kira kita nanti ke depannya bahas konten apa lagi, tulis di kolom komen. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok Bola-Bolaan. Dan yang paling penting, guys, pastikan sudah subscribe channel Bola-Bolaan biar tidak ketinggalan konten lainnya. Konten Football Everywhere, konten bahas jersey, konten bahas pemain timnas, semua banyak pokoknya guys lah. Rizky Zulfikar pamit, Opet pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.